Tak banyak wanita yang punya sisi lebih seperti seorang Farah Quinn. Cantik, seksi, punya kehidupan sosial yang baik, tapi menyukai aktivitas di dapur. Bukan cuma itu, sebutan chef yang kini disandangnya membuatnya begitu terkenal dan digemari banyak orang. Tren baru pun diciptakannya bahwa dapur bukan hanya milik ibu rumah tangga saja, tapi sudah jadi bagian penting bagi wanita modern sekalipun. Kalau kini ia jadi sosok yang begitu sempurna, memiliki talenta lebih dan punya sifat kewanitaan yang kental, termasuk dalam hal mengurus keluarganya, maka siapa sangka ia sebenarnya punya sifat sangat berbeda ketika ia masih kecil. Sebetulnya aku tuh waktu kecil tuh tomboy banget karena kan saudaraku cowok semua ya, jadi aku tuh suka mainnya itu ya ikut-ikutan mereka, apalagi waktu aku kecil kan tinggal di daerah, kita tuh mainnya tuh malahan di luar. Kayak boneka Barbie dan sebagainya itu tuh aku udah ngenalnya tuh pas aku mungkin udah pindah ke yang kota agak besaran ya, kayak Bengkulu. Walau Bengkulu juga tetap kota kecil ya. Cuman waktu itu aku mungkin udah SD, udah mendekati kelas 4, 5, 6 baru aku kenal dengan yang namanya Barbie. Sebelumnya ya kita mainnya selalu di luar, ada di lapangan, ada kebetulan bapakku kerjanya waktu itu dengan pemerintah di kantor PU, pekerjaan umum, dan kita itu tinggalnya di halaman tempat kita tinggal itu ada kayak mobil untuk construction, untuk bangun jalan dan sebagainya gitu loh. Jadi kerjaan kita tuh waktu kecil tuh ya manjat-manjat mobil kayak gitu. Udah gitu selalu main cari kayak danau atau empang, udah gitu ngambil anak telur kodok dan nangkep ikan-ikan kecil. Terus nanti main masak-masakan di luar. Terus aku selalu ikut yang grup abangku sama adekku. Jadi benar-benar tomboy. Emang buat ukuran Indonesia sih aku lumayan tinggi. Keluargaku tinggi, bapakku tinggi. Tinggiku sekitar 170. Jadi kebayang waktu SD udah gendut, tinggi, gede, galak. Pokoknya kalau masa SD bener-bener kayak cowok. Mainnya nanti pura-pura latihan military di luar. Udah gitu waktu pindah ke Bengkulu kan aku waktu itu kelas 4 SD, dan di Bengkulu itu kita tinggalnya di dekat pantai. Jadi kalau main juga entar main bola. Aku inget satu kali waktu itu aku main sama cowok-cowok sama teman-teman abangku ya. Terus aku kebelet pipis. Terus aku yang pipisnya berdiri, cobain kayak cowok. Because I was so curious, gimana kalau cowok kayak gitu ya. Terus I was so embarrassed. So it shows how tomboy I was ya. Masa kecil Farah Quinn yang dilewati di berbagai tempat karena tugas sang ayah yang berpindah-pindah membuatnya punya pengalaman hidup yang sangat kompleks. Sejalan dengan tumbuhnya ia menjadi remaja, maka sedikit demi sedikit sifat tomboynya pun berubah hingga ia sempat mencicipi kehidupannya sebagai seorang model sesaat sebelum akhirnya ia terbang ke Amerika untuk menuntut ilmu di sana. Udah benar-benar berubah waktu SMP. Aku sempat ikut kayak karena aku pindah ke Jambi tuh waktu SMP. Nah di situ ada Ibu Gubernur Jambi, itu dia peduli sekali dengan batik Jambi dan because she was an artist herself ya. Jadi di situ ada satu grup seperti kita tuh di-train kayak model catwalk. Jadi kalau misalnya ada tamu-tamu yang datang, misalnya gubernur atau tamu pemerintahan, datang disuguhkan tari-tarian Jambi dan fashion show. Dan kebetulan aku tinggi jadi aku ikutan. Nah di situ aku udah mulai berubah drastis. Terus akhirnya kan pindah ke Bandung. Waktu pindah ke Bandung udah nggak aktif lagi kan di Bandung, benar-benar fokus ke SMA 1 tahun. Terus pindah ke US untuk pertukaran pelajar. Di situ udah sama sekali nggak pernah ikut-ikutan yang namanya modeling. Tak jadi masalah kalau harus hidup berpindah-pindah tempat. Farah Fauzan Quinn justru mengambil hikmah dari pengalamannya bersosialisasi dengan lingkungan baru. Kegemarannya bertraveling juga mendukungnya untuk terus mencari pengalaman baru yang justru memperkaya kehidupannya.
Iya, waktu itu kan ikut orang tua tugas ya. Beliau tugasnya dipindah-pindahin tapi tetap di Sumatera. Jadi sebetulnya aku ini orang apa ya, orang daerah ya. Aku tuh punya temen tuh banyak banget dari masa kecil sampai sekarang itu karena sekolah yang selalu pindah-pindah daerah. Jadi temenku benar-benar ada di seluruh pelosok dunia dan daerah ya. Selalu ada teman baru, suasana baru, and I'm just so used to it. Malahan kalau misalnya aku yang nggak pindah-pindah, I just can't imagine how my life would be. Kalau menurutku sih bakal agak sedikit boring ya. Aku malahan suka gitu bisa tahu kebiasaan orang di daerah ini atau makanan apa yang dia makan di sana dan benar-benar merasakannya because I live there. Memasak kini sudah jadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Dari sanalah semua bermula. Kesehatan, perhatian pada keluarga, asupan gizi yang belum tentu didapat dari makanan luar, sampai soal keharmonisan rumah tangga didapatnya dari aktivitasnya di dapur. Tapi sejak kapan dan dari manakah wanita cantik kelahiran Bandung 8 April 1980 itu memulai aktivitas memasaknya? Tapi kalau untuk soal masak-memasak, emang aku udah nunjukin interest itu dari kecil sekali. Jadi ibuku, nenekku itu pintar sekali masak. Mereka asli Palembang dan memang sih the culture of my family di keluargaku itu cara nenekku, cara ibuku membahagiakan keluarganya itu dengan bikin masakan. Jadi nanti ibuku bikin kue bolu nih ya, aku nggak mau kalah. Terus aku juga pecahin telur, gula, tapi nggak pakai timbangan ya, asal-asal aja. Terus nanti aku kocok juga telurnya. Terus nanti yang bolunya aku jadinya tuh bantet dan jelek gitu ya. Dan ibuku is very passionate. Dia malahan ngelihat seperti itu dia jelasin kenapa yang hasilnya bolu yang aku bikin kenapa hasilnya seperti itu. Dan ibuku selalu ngebolehin. Nah di situ mulai akhirnya jadi hobi ya, nanti ibuku bikin bolu, aku yang nyiasin. Terus akhirnya keterusan. Tapi itu yang pertama kali bikin aku benar-benar jatuh cinta dengan dunia masak-memasak. Pertama mungkin rasa ingin tahunya sendiri, karena Farah memang orangnya selalu pengen tahu, selalu pengen dicoba ya. Dan di samping itu juga mungkin dari turunan, kebetulan juga dari nenek, uwa, dan saya sendiri juga sebagai ibunya Farah juga senang masak. Jadi Farah mungkin sudah terinspirasi ya dari keluarga, dari lingkungannya. Jadi sesi masak-memasak di antara kita tuh jarang banget, karena kita biasa ngabisin waktunya di luar kan. Kayak kita ketemu di restoran, kita nyobain makanan di tempat lain. Cuma kalau kita lagi liburan bareng, biasanya terakhir kita di Bali sama-sama, dia nyiapin semuanya. Kayak dia nyiapin sarapan, dia nyiapin lunch, dan dia perhatian banget sama teman-temannya. Jadi kayak kita udah siap, tenang-tenang aja dia yang masak, dia nyediain. Masakannya enak. Aku mulainya jadi busser. Busser itu artinya yang tukang bersih-bersihin meja, tukang ngelap meja, ganti taplak, piring kotor dibawa ke belakang dan sebagainya.